Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Isnawati dengan NIM 7111811129 kelas 5C. Pada hari ini, saya akan melakukan pengolahan data skala abilitas menggunakan aplikasi Ministep atau WinStep. Pertama-tama, kita buka terlebih dahulu aplikasi Ministep. Jika sudah terbuka, di sini ada pilihan kita akan menggunakan import from Excel karena kita menggunakan data dari Excel. Jika sudah, klik Excel lagi. Lalu, untuk memilih file yang akan kita gunakan, kita klik select Excel file. Lalu kita pilih data yang akan kita gunakan. Kita open, lalu akan muncul seperti ini. Nah, pertama dia akan memberitahukan bahwa terdapat 20 responden dan terdapat 22 variabel. Variabelnya ini terdiri dari number atau subjek 1, lalu terdapat 20 item dan 1 total. Lalu di sini terdapat 3 line berwarna merah, tetapi hanya 2 yang akan kita gunakan, yaitu item respon variabel dan juga person label variabel. Nah, untuk mengisi item respon variabel, kita copy item 1 sampai dengan 20. Lalu untuk person label variabelnya kita copy yang nomor 1. Jika sudah, kita klik construct WinStep file. Nah, pertama kita akan memberi nama terlebih dahulu filenya. Kita save. Jika berhasil, akan muncul lembar kerja seperti ini. Lalu kita close tab semuanya, kembali ke awal. Nah, lalu kita klik enter sekali. Lalu kita pilih file yang tadi sudah kita save. Kita buka. Lalu kita klik 2 kali. Nah, lalu akan muncul resume awal dari pengolahan data skala abilitas. Nah, selanjutnya kita akan mencari informasi summary statistik untuk mengetahui reliable dari data. Pertama, kita klik output table, lalu klik yang 3.1 summary statistik. Nah, ini sudah keluar. Nah, jika dilihat, ini terdapat 3 tabel. Lalu di paling atas, ini ada keterangan bahwa terdapat 20 responden dan juga terdapat 20 item. Nah, di tabel yang paling pertama ini, di tabel yang kedua, ini di bawahnya menunjukkan nilai maksimum ekstrim, yaitu 25%. Nah, lalu di tabel paling pertama, ini kita bisa melihat persen reliable-nya itu 0,47, maka bisa dikatakan tidak memenuhi ya, karena kan seharusnya di atas 0,7. Nah, lalu di bawahnya terdapat 2 tabel. Tabel yang atas ini dia terdapat 15 item, sedangkan yang bawah 20 item. Saat memilih antara 2 tabel ini mana yang akan kita baca, sesungguhnya tidak ada patokan, tapi kita bisa menggunakan patokan 10%. Jika itemnya di bawah 10%,
maka item tersebut tidak perlu dibuang. Tetapi jika di atas 10%, maka lebih baik item tersebut dibuang. Di sini itemnya 25%, berarti lebih baik dibuang saja. Berarti kita akan menggunakan tabel yang kedua. Jika dilihat, item reliabelnya ini 0,78. Berarti di atas 0,7 yang dikatakan berarti terpenuhi. Lalu, jika ingin melihat interaksi antara person dan item, apakah layak dan secara konsisten mampu untuk melakukan tes, itu dapat dilihat melalui Cronbach alpha. Tapi jika dilihat di sini, Cronbach alfanya ternyata di bawah 0,7, yaitu 0,49. Lalu, di tabel yang paling bawah atau di tabel yang ketiga ini, kita bisa melihat item reliability ya, untuk melihat seberapa konsisten alat ukur atau item yang ada di dalam file tersebut. Nah, di sini 0,71 berarti dikatakan item tersebut reliable. Lalu di dalam pengolahan data melalui Ministep ini, kita bukan hanya untuk melihat reliable suatu item aja, tapi kita juga butuh melihat tingkat kesulitan, lalu fit, dan juga daya beda dari suatu item. Nah, untuk melihatnya, kita bisa kembali ke lembar kerja yang awal, lalu kita klik output file, lalu klik item file e-file. Nah, di sini checklist yang Excel, lalu convert numerical label. Nah, di sini terdapat dua, ada Excel decimal point dan Excel decimal koma. Mau milih yang mana, ini tergantung dari Excel masing-masing. Kebetulan saya Excel decimal koma. Lalu dilanjutkan, klik OK. Maka akan muncul Excel seperti ini. Excel saya ini berantakan, jadi harus dirapikan terlebih dahulu. Saya akan merapikan yang perlu digunakan saja. Ini measure, seperti measure. Semikolon, Remax, finish, lalu yang out min square juga. Ini, lalu yang outset standar juga. Dan yang PPMA terakhir. Nah, lalu selanjutnya, data yang sudah keluar tadi, kita pindahkan ke template yang sudah disediakan. Buka template-nya terlebih dahulu. Template-nya. Oke. Di template ini terdapat measure, out min square, out z standar, dan PTMA. Pertama, kita kopikan terlebih dahulu dari data yang tadi sudah kita olah. Ini measure-nya. Kita copy.
Kita copy. Kita pindahkan ke template. Lalu out min square-nya kita copy paste juga. Out min seperti ini. Pindahkan. Lalu outset standarnya juga. Ini. Lalu PTMA-nya juga. Nah, jika sudah kita pindahkan, maka di sini akan terlihat tingkat kesulitan, lalu fit, dan daya bedanya. Lalu akan kita beri keputusan. Nah, pada nomor 1, tingkat kesulitannya sangat mudah, fit, namun daya bedanya jelek, maka diputuskan untuk dibuang. Lalu, yang nomor 2, ini sulit, fit, dan sangat mampu, berarti digunakan. Lalu untuk nomor 3, ini sangat mudah, tidak fit, dan jelek, sudah pasti dibuang. Lalu nomor 4, dia sangat mudah, fit, tapi daya bedanya jelek, maka diputuskan untuk dibuang. Lalu nomor 5, sangat sulit, fit, dan sangat mampu, berarti diterima. Lalu nomor 7, sangat mudah, fit, tapi daya bedanya jelek, berarti dibuang. Lalu nomor 8, nomor 7, sangat sulit, fit, dan sangat mampu, berarti diterima. Lalu nomor 8, ini dia sangat mudah, fit, tapi daya bedanya jelek, berarti dibuang. Lalu yang nomor 9, ini sangat sulit, fit, dan sangat mampu, berarti digunakan. Yang nomor 10, ini sangat mudah, fit, tapi daya bedanya jelek, maka dibuang. Lalu nomor 11, mudah, tidak fit, dan sangat mampu, berarti ditinjau terlebih dahulu atau di review. Lalu selanjutnya nomor 12, tidak fit, sangat mudah, tidak fit, tapi daya bedanya jelek, berarti dibuang. Lalu nomor 13, ini dia sangat mudah, fit, tapi tidak mampu, maka ditinjau.
Lalu nomor 14, di sini sangat mudah, fit tapi tidak mampu juga, maka ditinjau juga. Lalu nomor 15. 15 di sini juga sulit, fit tapi tidak mampu, berarti ditinjau. Lalu nomor 16. Nomor 16 ini dia sangat sulit, fit tapi tidak mampu juga, maka ditinjau juga. Lalu untuk nomor 20, ini nomor item 17, sangat sulit, fit dan cukup mampu, berarti digunakan. Lalu nomor 18, mudah, fit dan sangat mampu, berarti diterima juga. Lalu sulit, tidak fit, dua-duanya tidak fit, berarti dibuang. Lalu nomor 20, mudah, fit, dan cukup mampu, berarti diterima. Jika sudah, di sini terlihat bahwa jika sudah, di sini terlihat terdapat 8 item yang dibuang, lalu terdapat 7 item yang digunakan, dan juga 5 item yang direview. Nah, dari hasil olah data ini didapatkan kesimpulan bahwa untuk skala ability-nya sudah memenuhi syarat, yaitu di atas 0,7, sedangkan jika dilihat dari alpha Cronbach-nya, yaitu hubungan antara item dan juga persen variabelnya masih kurang dari 0,7. Sedangkan untuk tingkat kesulitan item fit dan daya beda, terdapat 8 item yang dibuang, 7 item yang digunakan, dan 5 item yang direvisi. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.